warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dilanjutkan untuk pembelajaran terjemah ya. Mungkin 10 menit pertama saya mengulang teori-teori. Kalau yang baru supaya bisa Alhamdulillah. supaya lebih mudah untuk mengikuti. Saya ulang agak cepat awal. Jadi nanti di dalam mempelajari ini memiliki metode tersendiri. Jadi metode tersendiri yang disimpulkan dari berbagai macam keilmuan yang ada. Sehingga mungkin panjenengan nanti akan mendapati bahwa teori-teori ini akan sedikit berbeda dengan yang diajarkan di pondok-pondok. Sehingga perlu saya jelaskan supaya tidak salah paham. Jadi kalau di dalam teori yang panjenengan gunakan ini, saya berusaha supaya peserta itu semudah mungkin. Oleh sebab itu dari berbagai macam keilmuan yang luas itu, saya dimanfaatkan sesederhana mungkin. Oleh sebab itu ilmu ini hanya kalau disimpulkan ya jadi 3 lembar yang panjenengan bawa itu saja. Sehingga tidak bisa dijelaskan detail seperti yang kalau panjenengan di sekolah-sekolah dari pondok-pondok itu. Jadi digabung, bukan dihilangkan tapi digabung. Salah satu contoh kita nanti dalam mempelajari terjemah ini, ketika panjenengan disuguhkan dengan sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran, analisa pertama yang panjenengan lakukan adalah panjenengan harus bisa menentukan itu kata kerja, kata benda, atau kata sambung. Saya masuk ke dalam kata sambung dulu. Kata sambung yang dimaksud masuk ke dalam kata sambung itu apa sih? Di sini kata sambung itu yang saya masukkan ke dalam kata sambung itu adalah sebuah kata yang kata itu nggak pernah berubah bentuk. Itu saya masukkan kata sambung. Jadi tidak selalu kata sambung itu fi, mi, ilang, katanya tidak selalu. Jadi kalau kata itu tidak berubah bentuk, berarti dimasukkan saja ke kata sambung. Contoh yang paling mudah, kalau di dalam ilmu qawaid aslinya alladzi itu aslinya ya kata benda masuk ke dalam isim mausul kan katanya. Tetapi karena alladzi itu gak pernah berubah bentuk, sehingga penganalisanya gak usah masuk di kata benda, masukkan di kata sambung saja. Jadi ini sedikit teorinya agak sedikit berbeda. Karena kalau nanti kita mengikuti bentuk aslinya kata benda masuk di kata benda, pecah kata benda, kata kerja, kata sambungnya itu jadi lebih banyak. Padahal nanti akan jauh lebih bingung. Jadi kalau kata itu tidak pernah berubah bentuk, berarti kan nggak perlu dianalisa. Jadi panjenengan dapatnya alladzi artinya yang ya wis selesai. Fi di dalam sudah bisa dianalisa lagi. Kalau bentuknya yang seperti itu masuk di dalam kata sambung. Bisa nih kata sambung ya. Kata sambung adalah sebuah kata yang tidak pernah berubah bentuk. Jadi kalau di sini definisinya apa? Saya fotonya ya. Monggo. Ada. Nah kemudian ada kata benda. Kalau kata benda, meskipun nggak ngerti bahasa Arab, panjenengan bisa menentukan itu kata benda dari ciri-ciri. Ciri-ciri kata benda itu ada 4. Sebuah kata kalau diawali dengan alif lam, maka itu adalah kata benda. Kalau di sini di handout panjenengan ya, sebuah kata kalau diawali alif lam, maka itu adalah kata benda. Kalau huruf terakhirnya tanwin itu juga kata benda. Kalau huruf pertamanya ma atau mu itu juga kata benda. Atau huruf terakhirnya berharokat kasroh. Nah kalau ada salah satu ciri ini dipastikan kata itu adalah kata benda. Gampangnya ngoten arti ini apa mbuh gak ngerti. Pokoknya yang penting itu harus bisa menentukan dulu itu kata benda atau kata kerja. Kalau tidak ada ciri-ciri ini ya dipastikan itu adalah kata kerja.
Gampang ya kalau kata benda ya. Iya. Jadi menentukan kata benda itu cukup dari ciri-cirinya saja. Nah kalau saya bukakan di sini yang lebih real. Umpama panjenengan saya berikan kata al-kitaba, kata benda atau kata kerja? Kata benda karena ada alnya. Wala hikmata, kata benda karena ada alnya. Dan seterusnya. Ya. Jika sebuah kata itu diawali alif lam berharokat terakhir tanwin, diawali mamimu berharokat terakhir kasroi, maka itu adalah kata benda. Kalau di sini rasulan, maka ini adalah kata benda. Karena huruf terakhirnya Tanwin. bisa ya menentukan kata benda dan kata kerja. Jika tidak ada ciri-ciri itu, dipastikan itu adalah kata kerja. Oh, gampang kata ini. Sehingga kalau kata kerja ini perlu panjenengan menganalisa. Kalau di situ sudah ditentukan kata kerja, maka pertanyaan pertama, kata kerja ini masuk ke dalam fi'il madhi atau mudhari. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau, artinya telah. Kalau fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk yang akan datang. Yang perlu saya tekankan dari kata kerja itu adalah apa? Itu yang perlu dipahami di dalam bahasa Arab. Kata kerja dan bahasa Indonesia ini benten. Kalau di dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah sebuah kata aktivitas yang mengandung waktu dan pelaku. Ini kuncinya, mengandung waktu dan pelaku. Yang dengan kata lain, kalau panjenengan ketemu dengan kata kerja, otomatis di dalam kata itu sudah mengandung atau kantil di situ pelaku dan waktu. Sehingga kalau dimaknai kata kerja itu akan mengandung waktu, pelaku dan makna dari kata itu sendiri. Untuk menentukan waktunya, panjenengan tinggal menentukan itu fi'il madhi atau mudhari. Ciri-cirinya juga gampang. Kalau fi'il mudhari, ini kata kerja bentuk yang akan datang, artinya akan ya. Ciri-cirinya huruf pertamanya diawali ya, ta, ana. Jika panjenengan menemukan sebuah kata yang diawali ya, ta, ana, maka itu adalah kata kerja fi'il mudhari pelakunya. Contohnya di sini takfuruna. Ini kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kerja karena tidak ada satupun ciri dari kata benda. Pertanyaan pertama, fi'il madhi atau mudhari? Ini adalah fi'il mudhari. Cara menentukannya gampang sekali. Huruf pertama nih. Huruf pertamanya itu kalau huruf pertamanya adalah ya, ta, ana, pasti itu fi'il mudhari. Artinya akan. Ya, ta, ana. Kalau huruf pertamanya bukan ya, ta, ana, berarti fi'il madhi. Gampang ya menentukan madhi atau mudhari? Alhamdulillah diberikan lupa itu alhamdulillah. Kadang kita itu perlu lupa. Jangan lupa bayar lupa. Salah satu nikmat. eling terus Gak iso turu boleh eling terus. Nanti panjenengan nggak bisa tidur. Jadi kalau itu adalah kata kerja, menentukan itu madhi atau mudhari dari huruf pertama. Kalau huruf pertamanya ya ta'ana, maka itu adalah kata kerja fi'il mudhari, artinya akan. Berarti akan kan tadi kata kerja kan sebuah kata aktivitas mengandung waktu dan makna. Oke. Nah, waktunya sudah diketahui akan kalau seperti ini. Pelakunya siapa? Nanti kita cari. Pelaku itu memang panjenengan harus melihat di tabel ini idealnya ya. idealnya. Tapi saya rasa juga tidak perlu terlalu ngoyo. Di sini kan ada yang warna hijau-hijau ini. Yang warna hijau ini menunjukkan pelaku. Contohnya, panjenengan ketemu dengan sebuah kata kerja. Huruf pertamanya ya saja di depan, yang warna hijau ya satu di depan. Maka pelakunya adalah dua.
dia, Kalau ya di depan, waunun di ekor, mereka. mereka. Dan seterusnya panjenengan nanti kalau pelaku itu tinggal melihat di tabel ini. Ngapal. Nah, untuk menyederhanakan yang paling sering muncul nanti di dalam Al-Quran itu ya hanya beberapa saja. Diperhatikan, ini berupa kayak biasanya banyak yang tidak bisa. Sebelum masuk di pelaku, harus paham dulu di dalam bahasa Indonesia. Orang pertama yang saya ngomong ini, aku. Kalau aku berarti jumlahnya Satu. Kalau akunya ada banyak berarti Kami. kami. Nah sekarang orang kedua yang saya ajak ngomong di depan saya ini. Kamu. Kalau satu berarti Kamu. Karena kalau satu orang kan di depan saya kamu. Kalau Banyak. dua orang ya kamu. Kalian. Dua. Dua. Kalau sama Kalian. jangan keliru dulu karena dia menyebut mereka bingung mereka dan kalian itu yang Mereka itu orang ketiga. jadi harus dipahami dulu kalau aku jamaknya Kami atau kalau kita. kamu Kalian. kalau orang ketiga yang dari sini Dia. mana? Dia. Dia Mereka. satu berarti Mereka. Ya. kalau jamak berarti Mereka. misalnya aku Kamu. Iyo kamu Kalian. Dia. Mereka. Jangan bingung dulu baru bisa panjenengan belajar di sini. Diperhatikan ini kata kerja di dalam bahasa Arab itu pasti terdiri dari 3 huruf asli. Maksudnya saya kasih garis-garis saja 3 huruf asli ya 1, 2, 3 terserah itu huruf apapun. Nah, kalau panjenengan nanti ketemu diperhatikan semuanya huruf pertamanya itu adalah ya, maka pelakunya adalah Dia. Ini diperhatikan saja baru nanti baca kerja nanti bawahnya. Soalnya ini kelewatan eman-eman. Saya ulang ya. Kata kerja di dalam bahasa Arab itu selalu terdiri dari 3 huruf. Boleh apa saja. Nah, kalau kata kerja itu huruf pertamanya adalah ya, maka pelakunya Dia. Gampang ya. Kalau huruf pertamanya adalah ta, maka Kamu. Tak antah. bisa. Bukan bukan Anas Ustaz. Kenapa? Bukan dia perempuan. Oke, ini laki-laki dulu semua saja. Maksudnya ini kata saya jelaskan yang paling sering muncul di Al-Quran. Ya. Nanti selainnya ini harus jangan lihat tabel, tapi kalau yang ini harus bisa. Saya ulang lagi. Kalau huruf pertamanya ya, berarti pelakunya siapa? Dia. Huruf pertamanya ta, Kamu. kamu. Nah sekarang kalau ya kan dia. Ya. Kalau ekornya saya tambah lagi waw dan nun, berarti Mereka. kalau ya saja dia. Kalau ya dan waw nun berarti jamak dari dia. Mereka. Mereka. Bisa gitu. Ya. Nah, bisa gini. Kalau ya dan ekornya waw nun Tadi mereka. Nah, sekarang kalau pelakunya saya ubah lagi. Kalau huruf pertamanya ta berarti Kamu. 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 Kalau waw nun Kalian. Kalian. Enggak usah dihapus Ustaz, tulis bawahnya aja. Loh. Yang wajib bisa 4 ini. Ya. Ya. Bisa. Kalau tak saja Kamu. Kalau tak waw nun ya berarti Kalian. Nah, kalau ya saja di depan Dia. kalau ya waw nun Mereka. oleh sebab itu Dia. bahasa Indonesianya harus tahu Paham. dulu. Iya. Karena biasanya kalian dan Bingung. mereka itu bingung Ya. Kontak. Mereka itu berarti orang Masuk dia ketiga kalian. Oke. Kok ganti pasangan kalian? Gitu ya. Yang wajib bisa yang ini. Berarti kalau seperti ini fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari karena huruf pertamanya adalah Iya. ya. Kalau fi'il Mudhari namanya. adalah ya. Ya, ta, alif, ana. Kalau huruf pertamanya ya ta'ala ini Kata kerja. ya pastinya adalah fi'il Fi'il mudhari. bisa ini. Nah, sama semuanya nanti sisanya saya sambung lagi pertemuan depan. Jadi kita balik tadi ke Banten nanti masih dengan kata. Sabar ya Ustaz menghadapi orang lansia.
Loh, mboten apa-apa, pancen saya spesialis. Spesialis sabar. Nggih, dikasih tiap-tiap. Kalau lansia, ustadz yang podo lansia itu podo Emosi kok. podo imunisasi. 151. Langsung mawon, kama. Kama ini terdiri dari dua kata. Ka saja artinya seperti. Seperti Apa ya? Jadi kalau dipelajari, Seperti kama apa itu ya? Seperti apa ya? Seperti apa ya? Kalau kita terjemah mungkin artinya sebagai apa. Tapi dimaknai aslinya mau. Seperti apa ya? Arsalna adalah kata kerja fi'il madi. Panjenengan tanya, "Duh, lah kok fi'il madi?" Lah kan di depannya ada a-nya, kan masuk di yata ana. Jika sebuah kata itu di depan ada yata ana, tapi di ekor juga ada tambahan huruf lagi. Nah, yang di sini, maka yang dipakai itu adalah yang belakang saja. Sehingga kalau dipakai yang di belakang, maka ini adalah kata kerja fi'il madi. Panjenengan perhatikan di tabel ini untuk semuanya. Kalau fi'il madi, huruf depannya itu kalau tambahan 11. Iya. Tidak ada tambahan sama sekali. Warna hijaunya semua berada di belakang. Fi'il madi. Tapi kalau fi'il mudhari, pelakunya ada di depan. Nah, sampai ke bawah nanti akan tambah. Oleh sebab itu jika di sini ketemu arsalna dan yang dipakai na, maka ini adalah kata kerja Fi'il madi. Habis yang itu masih belum ada ya Ustaz. belum ada. Mungkin di dalam yang tersisa yang lama ternyata. Kirang pinten tak itu saya catatkan lagi. Ibu satu ya. Bisa stop 5 atau mawon Habis sampai itu 5. Saya lanjutkan arsalna. Arsalna kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah na di ekor. Na di ekor itu siapa? Kami. Kami. Jadi na di ekor ini adalah nahnu, artinya kami. Telah mengutus. Nah, kami karena ini fi'il madhi maka artinya telah. Kami telah. Karena ini. Nah, sisanya di sini arsal. Arsal kan hurufnya sisanya tinggal 4. Nah, ini. Kalau itu adalah kata kerja, panjenengan harus menentukan 3 huruf asli. Berarti ada salah satu huruf yang dibuang. Yang dibuang a di huruf pertama. Sehingga kata aslinya nanti kalau diharokatkan a semua menjadi rosalah. Rosalah artinya mengirimkan atau mengutus. Sehingga kalau dimaknai lengkap kata arsalna itu kami telah mengirimkan. Bukan mengirimkan. Jadi kalau memaknai kata kerja harus memenuhi 3 ini tadi. Kata kerja adalah kata aktivitas yang mengandung waktu dan pelaku. Pelakunya adalah kami, waktunya adalah telah, maknanya adalah mengirimkan. Hingga digabung kami telah mengirimkan. Fi di dalam kum kalian rasulan Seorang rasul. Kalau sunya panjang berarti 1 orang. Kalau pendek semua rusulan berarti jamak. Jadi kalau di sini lengkap rasulan makna lengkapnya adalah 1 orang rasul. Min Dari kum kalian. Yatlu adalah kata kerja fi'il gampang. Ini dulu pertamanya yata ana, maka itu adalah fi'il mudhari. Kalau mudhari tersimpan kata akan. Pelakunya siapa? Di depan ya, di ekor waw. Waw atau wawun sama nih? Waw atau wawun sama. Maka di sana
Pelakunya siapa? Mereka. Ya dan wau seperti tadi. Ya saja dia. Kalau ekornya ada wau Yang atau berarti wau mereka. nun menjadi Mereka. jamak. Mereka. Maka di sana sudah bisa panjenengan maknai Mereka akan. Alawa. Sisa 3 huruf, sisanya 2 teman. Tala. Alawatan. Padahal kata kerja itu harus terdiri dari 3 Tiga huruf ditambah. Nah, kalau tinggal sisa 2, maka harus ditambahkan 1 huruf alif, wawu atau ya. Alif, wawu atau ya tambahan. Bisa talah. Boleh 3-tiganya. Nah, di sana tambahannya adalah talawa atau talaa atau talaya. Sami mawon. Nah, talawa artinya apa kalau talawa? Panjenengan sudah kenal ini talawa, Membaca. tilawa, membaca. Sehingga kata yatlu adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya mereka, 3 huruf aslinya talawa. Talawa artinya membaca. Sehingga kalau dimaknai lengkap, Mereka akan membaca. Atau mereka akan membacakan Membaca. ala atas Ke atas. kum Kalian. ayatina. Ayat dulu. Kalau kata kami. analisa ayati itu huruf akhirnya kan kasrofi, maka itu kata benda. Kata benda. Ayat-ayat. Ayat-ayat kami. Nah adalah kata ganti orang. Siapa? Nahnu kami. Kami. Berarti ayatina ayat-ayat kami. Wa berarti Dan yuzaki kata kerja jelas ya, yuzaki ya kata kerja. Madiyatun mudhari tersimpan kata akan. 3 huruf aslinya, pelakunya dulu, pelakunya ya di depan yuzaki dulu yang dianalisa. Yuzaki pelakunya adalah ya di depan itu. Dia saja kan ibu kalau tidak ada wawunya. Berarti dia akan 3 huruf aslinya zakaya, zakat. Bayar. Artinya mensucikan. Zakaya, itu artinya mensucikan. Berarti makna lengkap dari zaki adalah dia akan mensucikan kalian. Sehingga kalau wayuzakikum dan dia akan mensucikan kalian. Kalau bingung ditanya-tanya langsung tanya saja, tidak perlu menunggu selesai. Belum terburu lupa nanti sudah ya selesai mana tadi yang ditanyakan. Langsung mau angkat tangan bertanya, bingung yang budi. Dalam kata itu ada 2 pelaku ya, Betul. Iya-nya adalah dia dari kata kerja itu, dan kum itu ada kata ganti orang. Kalau kum itu berada di ini, kalau panjenengan lihat di slide-nya, di kolom yang kedua itu ada dhamir mutasil. Dhamir mutasil ini adalah kata ganti orang. Hu itu artinya dia, huma artinya dia berdua, hum artinya mereka. Sampai di sini antum itu kalau kata ganti orangnya di ekornya ditambahkan kum. Dia laki-laki. Kata ganti orang ini artinya nya. Seperti kalau panjenengan doa yang sering doa sholat jenazah, Allahumma firlahu, kan tidak Allahumma firlahu, kan tidak firlahu, itu artinya dia. Kalau yang meninggal 2 orang laki-laki berarti Allahumma firlahuma. Kalau yang meninggal banyak orang, Allahumma firlahum warhamhum, kan diganti dengan domirnya. Itulah kata ganti orang. Nah, kita kalau kembali ke sini, Masuk rumah. huma.
Huma itu dua orang, laki-laki sama, perempuan sama, laki-laki perempuan juga sama. Sehingga di sini kalau panjenengan menganalisa wa artinya dan yuzaki dia akan mensucikan kalian. kalian. Kemudian yang di bawahnya lagi wa berarti dan yu'allimu. Yu'allimu adalah kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya ya saja di depan. Nanti dia akan tiga huruf aslinya alima. Ini saya jelaskan lebih jauh. Kalau alima artinya mengetahui. Alim itu loh orang alim, berarti bukan orang yang rajin sholat ya. Orang alim itu orang yang mengetahui. Alim itu orang yang berilmu, yang mengetahui. Tapi kalau huruf lamnya ditasdid menjadi alimu atau alama, maka menjadi mengajarkan artinya. Sehingga kalau wa yu'allimu wa dan yu'allimu dia akan mengajarkan kepadakum kalian. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kata wa yu'allimukum pendek tetapi maknanya dan dia akan mengajarkan kepada kalian. Panjang artinya. Kata beda. Makanya kalau panjenengan itu nanti seperti Ramadan itu ada tilawah dan membaca terjemah, membaca Qurannya ini cepat, membaca terjemahnya yang panjang, sehingga perhitungan untuk durasi waktu harus 3 kali lipat ya Ustaz. Dan seperti ini wa yu'allimukum selamat termawon. Kalau di dalam bahasa Indonesia dan dia akan mengajarkan kepada mereka. Mereka kalian. Kalian mengajarkan kepada kalian. Oke. Tak pakai kepada aja nggak apa-apa ya Ustaz. Ya tidak apa. Dan dia akan mengajarkan kalian. Langsung kalian. Alkitab sebuah kitab. dan al-hikmah dan sebuah hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu ya hadis itu. Hadis. Oh, hadis. Al-Quran sunnah. Boleh. Jadi Alkitab dan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sedangkan hadis itu kan panjang ya. Hadis itu semua yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk perbuatan, perkataan, bahkan diamnya Nabi itu disebut hadis. Sehingga dari sana bisa diambil pelajaran. Wa yu'allimukum kembali lagi wa artinya dan yu'allimu dia akan mengajarkan kepada kalian apa yang lam artinya belum. Kalau la saja tidak, kalau lam belum, kalau lam tidak akan. Ma apa ya lam belum takunu. Ini kita yang baru ini yang masih bingung diperhatikan. Takunu adalah kata kerja fi'il sifat kata akan. Pelakunya siapa? Tak di depan, waw di ekor. Kalian. Berarti kalian ya. Kalau tak saja kan kamu. Kalau tak di depan waw di ekor berarti kalian. Berarti dari sini panjenengan sudah mendapatkan makna kalian akan. Sisa 3 hurufnya ya memang di situ sisa 3 katanya gampang ini. Kawana. Nah kalau di dalam kata kerja itu ada 1 huruf alif waw atau ya boleh diganti-ganti. Sehingga di sana kata kawana boleh disebutkan dengan ka-ana atau ka-ya-na.
Kata kawana, kayana, kana ini dipakai pada kata kun fayakun, menjadi. Oleh sebab itu kata Kalian akan makna menjadi. lengkapnya adalah Kalian akan menjadi. menjadi. Ta'lam. Ta'lamuna, kata kerja fi'il mudhari. mudhari. Saya tanya dulu, ada yang belum bisa menentukan ta'lamuna fi'il mudhari? Jangan ragu dan jangan bimbang ya. Kalau bingung tinggal angkat tangan, saya ulang. Kalau Kalian tidak ada yang angkat tangan, saya berangkat lagi ke depan ini. Ta'lamun kata kerja fi'il mudhari. Bisa semuanya? Sa. Saya setuju. Bisa nggih? Sa, insyaallah. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tinggal angkat tangan saja saya jelaskan lagi. Nggih. Nggih tidak apa-apa. Kalau bingung langsung angkat tangan. Biar diajar. Yang baru ya bisa, yang lama semakin bisa. Jadi jangan ragu-ragu. Kata ta'lamun yang di akhir ini, kebetulan ini adalah sesuatu yang gampang untuk dipahami. Kata ta'lamun adalah kata kerja, bisa? Karena memang tidak ada alif lamnya, tidak berharokat terakhir tanwin, tidak diawali mamimu, juga tidak berharokat terakhir kasroi, maka itu adalah kata kerja. Sampai di sini bisa nggih? Kalau masih bingung, angkat tangan kamu. Ayo angkat tangan, jangan angkat kaki. Apa Kak Isa? Angkat kaki boleh. Kalau angkat kaki itu putus asa. Ta'lamun kata kerja sudah bisa dipahami. Pertanyaan pertama, fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Karena huruf pertamanya adalah ya, ta'ana. Oke. Maka kalau fi'il mudhari tersimpan kata akan. Pertanyaan setelahnya, pelakunya siapa? Seperti yang saya jelaskan tadi di papan. Kalau tak saja di depan itu kamu. Tapi kalau tak di depan ditambahi waw nun di ekor berarti jamak dari kamu. Kalian. Dari sini panjenengan sudah bisa menentukan maknanya itu adalah kalian akan. Bisa nggih? Nah, pertanyaan terakhir. 3 huruf aslinya apa? Nah, itu kebetulan ya memang hurufnya sisa 3. Tak dan waw nunnya adalah kalian, sisa hurufnya ain, lam dan mim. Kalau di akan semua alama yang betul alima. Alim tadi artinya apa? Mengetahui. Alim mengetahui. Sehingga di sana sudah bisa panjenengan ketahui maknanya ada 3 poin yang perlu dipahami. Pelakunya adalah kalian, waktunya adalah akan, makna dari kata itu mengetahui. Sehingga kalau digabung ta'lamuna maknanya adalah Kalian akan mengetahui. Masih ada yang ditanyakan? Monggo saya ulang lagi. Enggak apa-apa Ibu, belum jelas, enggak apa-apa tanya lagi Ibu. Ibu cantik. Kalau masih bingung tanya. Kalau bingung jangan dibawa pulang. Ditanyakan. Enggak apa-apa, masih tanya lagi enggak Oke, kalau ada yang bingung ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Di sini semua harus bisa. Nanti ketemu. Bisa nggih? Nanti ketemu Ta'lamuna. lagi, Ci. Kalian akan mengetahui. Mengetahui. Sehingga di sana kalau dimaknai lagi dari awal, kama seperti apa yang arsalna, kami telah mengirimkan di dalam kalian seorang rasul min dari kalian. Yatlu mereka mereka akan membacakan alaikum atas kalian ayatina ayat-ayat kami wa yuzakkikum dan dia akan mensucikan kalian wa yu'allimukum dan dia akan mengajarkan kepada kalian alkitab sebuah kitab wal hikmah dan hikmah atau hadis
wa yu'allimukum, dan dia akan mengajarkan kepada kalian apa yang belum takunu kalian menjadi, akan menjadi ta'lamuna kalian akan mengetahui. Sehingga kalau dibaca ini bisa dipotong menjadi berapa? Jadi 2. Jadi 4 juga bisa ya. Potongan kalau jadi 4, kama arsalna fikum rasulan minkum, Berarti ya. Kasih tanda. yatlu alaikum ayatina, boleh berhenti lagi, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Atau dipotong jadi 3 saja juga boleh. Jadi kalau ini agak panjang. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 4 aja Ustaz. 4 saja. Langsung 1 kali nafas ya. Apakah harus mengulang-ulang kalau seperti itu? Tidak. Umpama kepingin diulang ya boleh saja. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Setelahnya nggak usah Ulang. nah, langsung aja. Umpama membacanya kebabas sudah terlanjur wal hikmata wa yu'allimukum. Duh, kok kebabas? Tapi nafasnya habis. Ya diulang saja dari sini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang penting rimnya itu halus. Pas. Lebih biasanya itu kebabas. Tapi nafasnya habis. 152. Fadhkuruni yang dipanai fa-nya dulu yang pertama. Fa maka setelahnya itu adalah kata perintah. Uzkuru ni-nya tidak usah dimaknai dulu. Ingatlah. Uzkuru adalah kata perintah yang diperintahkan kepada berapa? 1, 2 jamak kepada kalian. Baiklah, kata perintah yang diperintahkan kepada kalian. Apa yang diperintahkan? Cari 3 huruf aslinya. Zakaro, zikir. Zikir itu artinya Mengingat. Berarti kata mengingat Ingatlah oleh digunakan kalian. untuk kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Ingatlah oleh kalian ni Aku. Maka ingatlah oleh kalian aku. Bahasa Arabnya pendek. Fadhkuruni. Apa ingatlah aku oleh kamu? Ya sama saja. Ingatlah aku oleh kalian. Ingatlah oleh kalian aku. Biasa. Hanya kalau untuk domirnya yang ini ya.
Yang ini. mati. Al-Guru ini yang perintah ini kalau untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya itu Nah ini gimana kalau kan tadi misalnya memberikan niat tak Nggih. Panjenengan pirsani di slide-nya. Fi'il amr. Fi'il amr itu kalau di 1 2 3 4 5 6 yang ini itu kosong. Berarti 2 3 kali. kata perintah itu tidak bisa untuk pelaku dia berdua, mereka dan seterusnya ini. Ngerti? Kata perintah hanya bisa diperintahkan pada orang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Berarti orang kedua. Orang kedua. Yang pertama dipahami. Nah, yang paling sering muncul yang 3 niki saja. Panjenengan pirsani di slide saja. Nah, ini 3 ini saja yang paling sering muncul. Saya geser, saya perbesar supaya jelas. 1 2 3. Cirinya gampang. Ekornya saja diperhatikan. Kalau ekornya sukun, maka perintahnya kepada 1 orang. Berarti kamu. Kalau ekornya alif, berarti perintahnya kepada 2 orang. Kalau ekornya wawu, berarti kepada Jamak banyak kalian. kalian. Jadi kalau kata perintah, tinggal panjenengan tulisani saja ekornya sukun, alif atau wawu. Tapi nanti jika sebuah kata perintah itu di luar ini, baru panjenengan melihat ke catatannya, ke mungkin yang di bawah. Ada tetapi jarang muncul. Jadi saya tekankan yang sering frekuensi munculnya banyak mawon. Bisa nggih, gampang nggih? Kalau kata perintah itu ekornya sukun, perintahnya kepada 1 orang. Kalau alif kepada 2 orang, kalau wawu kepada banyak orang. lebih dari 3. Sehingga kalau kembali ke sini, uzkuru Maaf. dari kata zakaro zikir, ingatlah oleh kalian ini aku azkur a depannya ada a-nya. Azkur berarti kata kerja fi'il Ya ta'ana. nggih, masuk kata ya ta'ana. Mudhari. Fi'il mudhari. Pelakunya adalah a. Aku. Akan 3 huruf aslinya akan zakara tadi. mengingat. Berarti kalau Aku akan azkur, mengingat kalian. kata kerja fi'il mudhari tersimpan kata akan, pelakunya aku, makna kata itu mengingat. Berarti ingatlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian. aku akan mengingat. Aku akan mengingat kalian. Enggak. Jadi artinya Azkurkum. Azkurkum Aku akan. bukan ini azkurkum itu paham betul. Azkur maka ini adalah aku akan mengingatkum kalian. Jadi azkur itu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya aku akan, karena mudhari ini akan, sisa 3 hurufnya dzakara ini artinya mengingat kum kalian. Sehingga mana azkurkum, aku akan mengingat kalian. Dan ushkuru ini juga kata perintah. Kalau ini kata perintah yang diperintahkan kepada berapa? 1 2 atau jamak? Kepada jamak. Wawu alif ini berarti sudah termaknai. Ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. 3 huruf aslinya apa? Syakaro. Aslinya syakro. Syukur. Mensyukuri atau bersyukur. Maka kalau kata syukur itu digunakan untuk kata perintah menjadi bersyukurlah kalian. Li padaku. Li artinya kepadaku atau untukku sama. Dan Bingung langsung ditanyakan, Wa berarti dan, la tidak atau jangan.
takfuruna. Takfuruna kata kerja jelas ya. Madhi atau mudhari? Mudhari. Ada yang belum bisa? Kalian akan Bisa jadi ini gampang ya. Huruf pertamanya yata ana, maka itu kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya siapa? Ini juga gampang seperti yang saya jelaskan tadi. Huruf pertamanya ta itu adalah kamu. Kalau ta di depan dan maulun di ekor maka artinya kalian. Jadi sudah didapatkan kalian akan. Sisa 3 hurufnya kafaro. Kafaro artinya mengingkari. Kalian akan Berarti makna dari takfurun apa? dan janganlah kalian Kalian akan mengingkari. Wala takfurun. Dan janganlah kalian akan mengingkari. Ya kalau dimaknai dari awal fadhkuruni Maka ingatlah oleh kalian aku Al-Qur'um dan aku aku akan akan mengingat kalian washkuru dan wa artinya dan bersyukurlah bersyukurlah kalian li kepadaku atau untukku wala takfurun dan janganlah kalian akan mengingkari. Ini sebenarnya juga boleh dipotong jadi 2 ini kalau dibaca. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Dan ingatlah oleh kalian aku akan mengingat kalian. Berhenti. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur atau mengingkari. Kalau buat sekali nafas ya boleh. Kalau nafasnya sudah mongsok ya seperti itu apa gitu. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Tapi saya mau jadi kok gak enak. Jadi membaca itu salah satunya adalah PD. Lek gak enak ya diulangi lagi. enak-enak. Ya cari baca sana. Dinikmati. Ya cari baca juga. Oke, silakan. Saya sediakan waktu pokoknya dari pagi sampai siang mau belajar membaca, belajar baca. Ini bagian dari perjuangan ya, sami-sami berjuang. 153 Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuha wahai alladzina, ini bentuk yang tidak pernah berubah ya, jadi tidak perlu dianalisa. Alladzina artinya orang-orang yang amanu, kata kerja fi'il madhi. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan fi'il madhi. Dan depannya kan ada a-nya. Kata amanu, a-nya itu miliknya kata amanu itu sendiri. Sehingga ini adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya siapa? Waw di ekor itu. Waw alif di ekor artinya mereka. Berarti fi'il madhi pelakunya mereka. Berarti sudah didapatkan makna Mereka telah. Sisa 3 huruf aslinya amanah. Amanah artinya beriman atau mengimani. Artinya iman itu apa? Percaya. Sehingga boleh panjenengan juga memaknai ini amanah itu mempercayai. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman atau mereka telah mempercayai, ista'inu kata kerja Fi'il madhi kan perintah Ustaz. mudhari kata kerja fi'il madhi atau mudhari
madi. Kok gini? Nya mereka. Ista itu tambah. Ista. Oh, Itu tambahan. Oke. Bentuk Huruf pertamanya itu kan hamzah wasol. enam. Ista'inu. Saya ulangi, satu langkah kalau bingung ditanda-tangan. Ini adalah kata kerja. Bisa? Ya. Fi'il madi. Kalau bingung tanda-tangan, loh kok bisa fi'il madi? Ekornya. Karena depannya bukan ya ta'ala. Ya. Enggak ada. Bukan ayat ini Ustaznya. Ini Itu fi'il bukan maksudnya bukan alif, itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu alif yang ada atasnya ada shotnya itu. Ista'inu maka kata kerja fi'il madi. Madi. Pelakunya siapa? Mereka. Pelakunya Mereka. adalah waw alif di ekor. Siapa Mereka. waw alif di ekor itu? Mereka. 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 Berarti di sini sudah bisa panjenengan temukan Mereka Ista'inu telah. maknanya mereka Mereka telah. telah. Kalau nanti panjenengan ketemu sebuah kata yang awalannya ista, diingat-ingat. Saya bukakan rumusnya. Itu adalah kata kerja bentuk yang keenam nih, ista. Istanya ini tambahan yang warna merah ini. 3 hurufnya ya yang 3 huruf ini. Istaf'ala. Aslinya ya fa'alan fa'ala. Saya pindah ke sebelah sini, fa'ala ditambahkan ista menjadi istaf'ala. Jadi istanya tambahan, 3 huruf aslinya berarti fa'ala. Nah, sehingga kalau di sini panjenengan apa ini tadi? Ista'inu berarti istanya tambahan, 3 huruf aslinya Yana. ya, ayana, awana, ana, sama, meminta pertolongan. Mereka telah meminta pertolongan. Ista'inu mereka telah meminta pertolongan. Bisobri Dengan di sabar. artinya Dengan sabar. sobri sabar wassolati Dan sholat. Inna sesungguhnya Allah itu adalah Allah ma'a bersama. Ma'a ini bentuknya paten, tidak pernah berubah-ubah. Ma'a bersama. Ayo kita pergi ke sana. Sama siapa? Ma'aki sama Bersama. kamu. Ma'aka sama kamu. Ma'aku sama kamu. Ma'a artinya bersama. Ma'ana, ma'i. Ayo kita pergi ke sana. Sama siapa? Ma'i sama Ma'a bersama as-sabirina. Ini masuk rumus apa, Bu? Fa'ilina, orang-orang yang bersabar atau menyabarkan diri. Kan pelaku aktif nggih? Ya. Kalau orang pelaku pasif orang yang disabarkan. Sabarkan. Kalau pelaku aktif orang yang menyabarkan diri. Panjenengan bersani di sana innallaha sesungguhnya Allah itu ma'a bersama as-sabiri orang-orang yang bersabar. menyabarkan diri. Jadi tidak sekedar orang-orang yang sabar, Memaksakan diri. Menyabarkan jadi diri, orang-orang ada yang usaha. menyabarkan diri, membuat dirinya menjadi sabar. bersabar. Karena ini pelaku aktif. Oleh sebab itu, sabar itu adalah sebuah kegiatan aktif, jangan pasif. Oh, aktif ya Ustaz. Jadi, Menyadari itu ya aktif. jadi sabar itu bukan Harus disabarkan, diusahakan. tapi harus berusaha menjadi hamba yang Sabar. Karena kalau sudah jadi sabar, innallaha ma'as As-sabiri. sabirin. Allah bersama orang. Belajar sabar ini, Orang-orang yang belajar sabar itu sabar. sungguh itu Iya, sabar. tidak ada habisnya. Tapi angel ya. Sudah menjadi sabar.
Nggak ada titik. OTW Ustaz. OTW. Nggak ada titik, tapi itu boleh koma. tujuannya itu jauh sekali. Tapi setidaknya mendekati. Iya. Mendekati tujuan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang menyabarkan diri atau membuat dirinya menjadi sabar. Sehingga banyak bisa melihat bahwa orang-orang yang sangat terasa sekali tidak sabar, berarti pastinya Allah akan Saya agak sayang. Tidak jauh sama Allah. jauh dari orang-orang yang seperti itu. Karena kalau orangnya sabar itu hati-hati. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Oh iya. Ya geringingan ya sabar. Kadang-kadang nggak usah balas Allah gitu ya Kan Ustaz. gitu. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Oleh sebab itu lebih hati-hatilah dengan orang yang bersabar. Sabar keringinan. Kenapa? Sabar keringinan ya sabar. Oke, penuntut ilmu ini nggak sabar. Sabar nggak apa-apa. Saya juga keinginan dari Saya zaman sakit itu. Saya balik kamu. Kita Ustaz kan masih muda. Ina. Oh, ini double. Ini tasdidnya harusnya di sebelah sini, tapi ini double. Ini tidak bisa dihapus. Saya tidak bisa dihapus. Oke, harokatnya double nih. Oke. Nomor 2. Boleh kita sujud. Ya. Oh, sedikit. Ada yang ditanyakan dulu. Kata sabirina bisa menganalisanya atau diulang? Ulang. Saya ulang lagi. Yang penting Sorry, tanyakan. Kalau saya tidak boleh benar. Aku Yang saya ini yang biasa. pertama kali Anti malah. Nggak boleh sama-sama belenger. Sabirina, saya tulis sabiri. Pak Sobat. Oh ini nanti kamu Pak Sobat. Kata sabirina ini adalah kata benda, termasuk ke dalam kata benda jumlahnya jamak. Karena ekornya Ya. adalah yaknun. Ya Nun. Ya nun. Bentuk mufradnya satu orangnya adalah Sobirun. 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 Kata sobirun ini masuk rumus Fa'ilun. jika sebuah kata berpola fa'ilun atau Mu'i. huruf pertamanya terakhirnya maka adalah Pelaku pelaku aktif. Jadi pelaku aktif kan orang yang Yang contohnya kalau pada kata memukul, dalam aktivitas memukul itu ada orang yang memukul, ada orang yang dipukul. Kalau orang yang dipukul berarti pelaku pasif. korbannya. Kalau pelaku aktif orang yang memukul. Fa'ilun ini adalah pelaku aktif. Aktif. Jika sabirun adalah orang yang Yang bersabar. Orang yang bersabar. Sehingga sabirun itu masuk rumus fa'il. Umpami saya ganti dengan mu'i. Kata sabirun ini datang dari kata sobaro. Kalau saya ganti dengan Birun. Birun masuk rumus Mu'i. musbirun dan sobirun artinya Sama. Ini huruf pertama i sebelum terakhir artinya sobirun dengan musbirun sama. Kalau dijadikan jamak sobirina musbirina ya sama orang-orang yang Sabar. Nanti juga harus sensitif dengan rumus ini. Ini nanti munculnya frekuensinya banyak sekali. Kalau sebuah kata berpola fa'ilun Atau aktif. maka ini adalah Pelaku aktif. Kalau pelaku aktif maknanya orang Yang yang Meber. atau ber itu kan sama. Maber. Ada yang
ditanyakan dulu. Sabiri. Di sini. Niki jam matur ngeten cinten. Ngajinya Ustaz Faisal. jam itu. Jam 10. Setengah 10. Setengah 10 nggak tahu ya. Ditambah tadi Sudah Ustaz. Bacanya Ustaz, bacanya belum. Bacanya Oh, belum. nggih. Sekali Ustaz. Nggih. Jadi di sini kalau panjenengan potong ya jadi dua kalau ini jelas sudah ada tandanya jim di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipotong boleh atau tidak? Boleh. Tetapi harus bisa membaca ayat setelahnya. Ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Tambah lagi Sesungguhnya Ustaz. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sehingga ini tuh ayatnya sebenarnya pendek, juga boleh dipotong jadi 3. Ini 3 Ustaz. Yang penting panjenengan bisa memberhentikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Lu-nya panjangnya 2, mat tabi'i atau mat asli. Kalau berhenti pada mat asli atau mat tabi'i itu panjangnya tetap 2. Mat asli atau mat tabi'i panjangnya 2. Jika berhenti pada mat asli atau mat tabi'i tetap menjadi 2. Sehingga di sana ya ayyuhalladzina amanu 2. Setelahnya ista'inu bis sabri was salat. Menjadi ekornya mat arif disukun. Sholat titiknya berubah jadi sukun, lamnya berubah menjadi panjang. Sehingga menjadi ista'inu bis sabri was salat. Mat alif disebut boleh dibaca panjang 2, boleh 4, boleh 6. Tapi yang umum dipakai ya 6. Meskipun 2 boleh. Yang penting jangan sampai 1. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Rimnya juga hilang pada gitu. Tidak boleh yang mengikut yang seperti itu. Innallaha ma'as sabirin. Itu 6 juga boleh. Nah, mat alif disukun juga. Minimal 2 sak kesusu ya 2. Innallaha ma'as sabirin. 2 boleh. 4 boleh, 6 boleh. Yang banyak digunakan adalah 6. Yang penting jangan tadarusan dengan membaca cepat kemudian mat alif disukunnya semuanya hilang. Contohnya kata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Nah, meskipun gak ketahuan biasanya panjenengan juga ada banyak orang Harus yang membaca mengikuti tajwid. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ekornya hilang semua itu udah katanya. Artinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semua Sudah ekornya itu sudah. harusnya mat alif disebut. Iya hilang kasih. Subhanallah. Medit Iya, itu ternyata selama ini seperti itu. mencuri. Meskipun dibaca panjenengan dibacanya agak cepat, tetap minimal 2 ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal 2. Boleh 4, boleh 6 sampai sempurna. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nasnya itu mat alif disukun minimal 2. Jadi jangan dibaca rata-rata membaca itu kalau sudah tadarusan membaca ekor mat alif yang pendek. Kalau di sini kata baca cepat. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Anak di rumah. Betul kan? Iya. Jangan membaca yang seperti itu. Satu terus.
Boleh nambah Ustaz. Jam 10. 10. Mau ditambah bisa datang? Jam 10. Tidak apa-apa. Oh, jam 10. Yang panjenengan mau duluan boleh silakan. Duluan ya. Monggo. Siapa tahu sekali saya. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah monggo Mas. Oke, saya lanjutkan ya panjenengan yang ada kegiatan yang lain boleh. Nambahin enggak apa-apa. Enggak nambah. Ini sambil menunggu Ya, biasanya Ustaz Alhamdulillah. bertemu nih. Ya. Matur nuwun Ustaz. Iya sami-sami. Nanti bisa lihat di sini. Iya, waalaikumsalam. Bisa lihat. 154 wa berarti dan la artinya jangan. Wala dan jangan. Takulu kata kerja. Fi'il mudhari. Pelakunya adalah tak di depan waw di ekor. Kalian. Sampai di sini dulu ada yang bingung. Kata takulu itu kata kerja fi'il mudhari. Oke, karena ada ta di depan itu, pelakunya adalah tak di depan waw di ekor kalian. Berarti kalian akan. Sisa 3 hurufnya ko wa la. Ko ala atau koyala sama. Artinya ko ala mengatakan. Kola. Wala takulu wa dan la jangan takulu kalian akan mengatakan li bagi atau kepada man siapa yang yuqtalu kata kerja fi'il mudhari. Bingung masuk ditanyakan ya. Kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah dia di depan. Dia berarti dia akan. Huruf aslinya Kotala. Kotala artinya Membunuh. jangan ditulis dulu tak apa-apa. Dia akan Tapi ini ada tambahan. Panjenengan perhatikan kata yuqtalu mengikuti pola UA Oh ya, pada fi'il mudhari. Jika sebuah kata itu polanya UA pada fi'il mudhari, huruf pertamanya adalah U sebelum terakhirnya A, maka artinya jadi pasif. Kalau normalnya artinya membunuh aktifnya. Tapi kalau yuqta menjadi dibunuh. Jadi kalau yuqtalu di sana menekannya dia akan dibunuh. Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang dia akan dibunuh di dalam sabili. Sabil artinya jalan. Allah amwat ya artinya maut mati. Kematian. Oke, mati. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang dia akan dibunuh di dalam Allah mati. Bahkan atau iya sama ya, artinya bal itu iya atau bahkan. Ahyaun kata benda ya. Kata benda dari kata hayaya. Hayaya itu hidup. Hayat Hidup. ahyaun bahkan bal ahyaun hidup. bukan hidup lagi. Walakin wa artinya dan lakin Tetapi la tidak tash'uruna kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya adalah kalian mudhari. Pelakunya kalian. 3 huruf aslinya sya'ara aslinya sya'ura. Sya'ura artinya menyadari.
Makna lengkapnya kalian akan menyadari. Sehingga di sana walakin la tash'urun, dan tetapi tidak kalian akan menyadari. Jadi saya ulang dari awal, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan bagi siapa yang yuqtalu, dia dibunuh dia akan dibunuh di jalan Allah mati amwatan Kematian. mati bal ahya, bahkan hidup walakin Tetapi tetapi tidak kalian akan menyadari. Ini kalau dipotong ya jadi dua saja. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Tandanya juga jika tidak berlaku. 155 ini ayat yang sangat penting sekali untuk menjadi penyemangat kita. Wa adalah dan la sungguh, wa dan la nabluwanna itu adalah kata kerja fiil banyak, berarti fiil mudhari. Wa-nya ada, la-nya sungguh. Nabluwanna itu kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah kami akan, berarti ini. Sisa 3 hurufnya adalah nanya sudah dimaknai kami, berarti bala betul, balawa. Kalau ada huruf alif wawu ya-nya boleh di ganti balawa, balaya, bala, tolak bala, menguji, ujian, bencana sama. Dan sungguh kami akan mengujikum sekalian. Jadi walana berwanakum, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan syai'in, sesuatu min dari. Nah, ini apa saja? Allah berjanji kepada manusia bahwa Allah akan menguji manusia itu dengan al-khawfi. Kalau al-khawf itu adalah kata benda karena ada al-nya, jelas ya. Itu adalah kata benda turunan dari kata kerja khofa, khawafa, khoyafa artinya menakuti. Kalau al-khawf ketakutan. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan. Pasti setiap orang itu akan pernah merasa takut. Entah meskipun sudah dijaga dengan orang yang paling mulai kecil sudah punya bodyguard, tapi tetap akan memiliki rasa takut. Meskipun itu rasa takut akan dirinya sendiri terhadap masa depan, itu pasti akan memiliki rasa takut. Wah, dan al-ju' itu dari kata ju' artinya rasa lapar. Kelaparan. Ju' lapar. Itu artinya melaparkan. Ju' kelaparan. Meskipun uangnya banyak, punya restoran, tapi orangnya juga biasanya lapar. Kenapa? Untuk makan. Ini sedikit kita cerita. Kenapa bisa? Uangnya banyak, tinggal beli. Mungkin pakai Shopee Food juga saldonya banyak sekali, tinggal chat dan makan.
Mungkin panjenengan pernah mengalami Ibu Sofi. lapar, keliling sak sawo jajan sampai balik rumah lagi, gak selera. Oh iya. Nggak bernafsu makan. Nah, begitu tadi. Yang lapar bukan butuh Perut. makanan. Jadi setiap manusia itu diberikan ujian berupa rasa takut. Takut, rasa Kemudian lapar. al-ju ini bukan hanya dirasakan oleh orang miskin saja. Miskin. Orang yang kaya pun juga merasakan ju. Jadi uangnya banyak, tapi saking stresnya itu selalu jajan Hatinya yang sampai lapar. pulang lagi. Gak dapat makan. Gak paling Makanan makan. mau bisa dimakan. Panganan apa Pak? Keluar lebih jauh lagi sampai keliling sampai Nih. Sugajana sampai di Kalau sing selera. Gak ono sing cocok. Bisa dimakan. Pulang tetap Lapar. 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 Akhirnya bedanya Makasih loh. pernah merasakan nggak? Itu tadi dengan wah dan Dan nakosin itu dari kata nakoso. Kalau nakosin jelas kata benda, turunan dari kata kerja nakoso. Nakoso artinya mengurangi. Mengurangi. Kalau nakoso itu Kekurangan. biasanya al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan Dan turun. berkurang. Sehingga Kurang. nakosin itu artinya Kekurangan. berkurang. Kekurangan. Kalau nakoso mengurangi. Kalau nakosin kekurangan. Dari Al amwal itu jamak dari mal. Mal itu Harta. artinya harta. Harta. Al amwal harta-harta. harta. Kekurangan harta lah kalau ini. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Wal anfusi wa artinya dan al anfus jamak dari nafsi. Diri. Jiwa-jiwa. Jiwa. Jadi Allah akan menguji dengan kekurangan harta dan kekurangan atau kehilangan jiwa. Wasamarat wa artinya dan asamarat buah-buahan. Buah-buahan. Samarat buah-buahan. Buah besir. Dan Dan basyiri. Basyiri Benda. itu dari kata, kalau basyiri kata kerja atau benda? benda. Kata benda karena ekornya ri. Dari kata basyara. Basyara itu memberikan kabar gembira Kabar atau gembira. menggembirakan. Kita kan manusia disebut sebagai basyar. Ya. Basya. Bahasa Arabnya manusia itu bukan anas saja, tapi juga basyar. Manusia disebut anas karena juga basyar. Karena manusia itu pemberian. Peliharaan. Sehingga kalau kabarnya itu yang tidak gembira disimpan sendiri. Kabar gembira. Karena manusia itu disebut sebagai basyar, Basya. Memberi kabar gembira. Maksudnya dengan datangnya agama Islam. Wa basyiri dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar diri. Orang-orang yang bersabar. Sama dengan yang tadi, orang-orang yang menyabarkan Akan diri. dan merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang menyabarkan diri dengan ujian yang ada di atas tadi yang berupa al-khauf, rasa takut, al-juz, Kekurangan. naksi minal amwal al-anfusi wa thamarat. Dan itu merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atau menyabarkan diri. Satu ayat lagi, orang-orang yang menyabarkan diri itu adalah ayat setelahnya alladzina, orang-orang yang ida ketika asobat Ditimpa. Titim. Menimpa mereka. asobat dari kata Sobaha. sowaba Sowaba. menimpa. Menimpa. Jadi alladzina, orang-orang yang ida ketika asobat dia telah paham mereka berupa musibah, Ujian. musibah ujian. Apa? Ujian. Dia telah Oh
kerja fi'il madhi, pelakunya adalah mereka telah berkata. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila tertimpa kepada mereka musibah, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami. Itu inna dan na, sesungguhnya kami. Lillahi, li artinya bagi Allah, Allah. Sesungguhnya kami milik Allah atau wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya ji'una, orang-orang yang kembali dari kata roja'a itu mengembalikan, muroja'a mengembalikan kata. Jadi kalau roji'un orang-orang yang mengembalikan, sehingga di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kami akan mengembalikan semua masalah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kata ini tidak hanya untuk orang yang mati saja. Panjenengan tertimpa sorrow, kekurangan harta, uangnya hilang atau mungkin hartanya hilang, atau kehilangan jiwa atau kekurangan samarot, ini orang-orang yang bersabar akan mengatakan sehingga panjenengan jangan merasa asing ketika panjenengan kemudian ada seseorang yang kemudian sepeda motornya hilang atau kesandung tertimpa musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Karena itu bukan kalimat Amati saja. intinya untuk musibah. Ya, kalau dibaca di sini dari ayat 155, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Nah, padahal ada gandengannya, berarti mengulang kalau ini. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, boleh berhenti, qalu yang ayat 155 nafasnya kuat ya silakan sampai tanda qaflam itu. Kalau tidak kuat dipotong mengulang kalau ini. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa ayat 156 dipotong jadi 2. Kalau kuat ya boleh langsung sekali nafas. Alladzina asabathum musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakmonten rumiyin ada yang ditanyakan. Tadi
bisa digeneralkan. Jadi menghafalnya harus per kasus seperti basyiri. Kan aslinya basyaro. Di sini menjadi basyiri. Ya kadang-kadang artinya pancet, kadang-kadang artinya berubah. Jadi tidak bisa digeneralkan. Kemudian kalau artinya ini menjadi awalannya ini tidak. Tak potensi lagi. Seperti kata alima mengetahui, alima mengajarkan. Kalau di sini basyaro memberikan kabar gembira, basyaro memberikan kabar gembira juga. Kalau ini pas kebetulan pancet. Tidak. Kurang dekat berapa dirimu sayang. Itu per kasus. Ada yang lain? Aku ya. Sudah. Sikapnya. Monggo dipun tutup ingin kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu